Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Manchester United melawan Fulham di putaran kelima FA Cup. Ya, sudah jarang sekali ya kita membuat video preview karena ya salah karena kesibukan dan kebetulan di minggu yang santai ini akhirnya bisa bikin video preview ya. Selamat menunaikan untuk semua dulur-dulur yang melaksanakan puasa Ramadan ya. Semoga selalu diberi keberkahan dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih jauh mengenai prediksi-prediksi dan kemungkinan di laga malam nanti saat melawan Fulham, mari kita mencoba untuk memprediksi kira-kira siapa yang akan menjadi starter di laga malam nanti. Karena berdasarkan kondisi skuad yang ada, menurutku akan sangat terbatas ya. Siapa saja pemain yang akan tampil di laga malam nanti. Dimulai dari penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini aku belum tahu ya, Altay Bayindir sudah pulih dari cederanya apa belum, tapi aku berharap kondisinya sudah mulai membaik. Sepertinya dia juga sudah mulai mengikuti sesi latihan, tapi nggak tahu ya apakah nanti malam dia akan turun menjadi starter atau enggak. Tapi aku berharap Altay Bayindir yang akan menjadi starter di laga malam nanti dibandingkan Andre Onana. Ya, kita semua sudah capek ya melihat kelucuan dari Andre Onana dan di kompetisi yang serius ini seperti FA Cup, Altay Bayindir perannya sangat dibutuhkan untuk tampil menjadi starter. Jadi aku berharap di laga malam nanti Bayindir yang tampil menjadi starter. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya kondisi di lini pertahanan juga sangat terbatas. Ketidakhadiran Lisandro Martinez tentu sangat mempengaruhi sampai saat ini. Kemungkinan yang akan menjadi starter dimulai dari back tengah kanan sepertinya ada Matthijs de Ligt, lalu untuk back tengahnya ada Harry Maguire dan back tengah kiri ada Leny Yoro. Kemungkinan itu untuk para pemain di lini pertahanan. Selanjutnya kalau kita lihat dari lini tengah dimulai dari wingback kanan ada Nocer Mazraoui dan wingback kirinya ada Diogo Dalot. Untuk duet gelandang tengah ada kemungkinan Manuel Ugarte dan Casemiro. Kemungkinan ini ya. Jadi aku melihat di lini tengah ini harus benar-benar bisa menjadi pemecah aliran bola dari pihak Fulham. Dan aku melihat Manolo Ugarte dan Casemiro mungkin akan diberikan kesempatan untuk tampil bersama sebagai starter oleh Ruben Amorim. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang dimulai dari penyerang kanan kemungkinan Joshua Zirkzee yang akan mengisi posisi tersebut dan penyerang kiri ada Bruno Fernandes. Dan ujung tombak lini serang Manchester United diisi oleh Rasmus Højlund. Kemungkinan itu ya untuk komposisi starting 11 di laga malam nanti karena aku melihat pemain seperti Alejandro Garnacho mungkin akan diberikan kesempatan di babak kedua. Lalu ada Aiden Heaven dan Sido Obi kemungkinan akan diberikan kesempatan di babak kedua kalau kondisi di dalam lapangan sudah relatif aman. Dalam artian Manchester ini sudah unggul cukup jauh. Tapi kalau misalkan situasinya masih cukup sengit, ya situasinya masih menyulitkan sisi Manchester United, kemungkinan pemain-pemain muda ini masih belum akan diberi kesempatan karena di kompetisi ronde kelima FA Cup ini hanya satu leg. Jadi Manchester United wajib meraih kemenangan. Oke, itu untuk prediksi susunan pemain yang akan menjadi starter di laga malam nanti. Sekarang mari kita lihat 5 pertandingan terakhir masing-masing tim. Nah, kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir dari Manchester United sebetulnya cukup sulit juga ya. Pasalnya Manchester United hanya meraih 2 kemenangan dengan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Ini merupakan rentetan hasil yang kurang bagus bagi Manchester United karena tentu dengan
2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir ini akan sangat mempengaruhi mental para pemain, sangat mempengaruhi, kepercayaan diri para pemain. Dan dengan rentetan hasil yang kurang bagus ini di 5 pertandingan terakhir, otomatis di pertandingan malam nanti juga harusnya para pemain bisa membuktikan bahwa di kompetisi FA Cup ini Manchester bisa meraih kemenangan. Dan dua dua kemenangan ini sebetulnya ya salah satunya dari FA Cup itu saat melawan Leicester City, itu pun dengan gol Harry Maguire yang cukup kontroversi pada waktu itu karena dikatakan offside. Ya meskipun offside atau enggaknya kita semua nggak bisa memutuskan karena keputusan sudah ada di wasit di laga waktu itu. Dan kemenangan yang kedua saat melawan Ipswich kemarin di kompetisi Premier League. Sisanya ya kalah dengan Tottenham Hotspur, Inter melawan Everton, ya masih neto lah secara performa, masih belum konsisten. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Fulham, nah ini yang menurutku akan menjadi sangat sulit karena dari 5 pertandingan terakhir, 4 pertandingan dimenangkan oleh Fulham dengan hanya meraih 1 kekalahan. Nah ini kan secara kepercayaan diri tentu akan berbeda ya. Manchester United masih belum konsisten, sedangkan Fulham ini sudah mulai bagus ya menurutku secara performa. Dengan 5 pertandingan terakhir meraih 4 kemenangan itu sudah menunjukkan bahwa secara mental, secara kepercayaan diri, secara sisi taktikal itu sudah mulai nyetel dan mulai membaik untuk Fulham ini. Sangat berbeda jauh dengan Manchester United dan ini akan menjadi tantangan tersendiri di laga malam nanti bagi Manchester United. Dan yang terakhir, kalau kita melihat catatan secara head to head ya antara Manchester United ketika bertemu dengan Fulham, ini yang juga menarik. Pasalnya dari 5 pertemuan terakhir, ya Manchester United meraih 4 kemenangan dengan 1 kekalahan. Tapi yang menjadi catatan tersendiri adalah di musim ini, ya sebetulnya Manchester United itu sangat kesulitan ketika melawan Fulham. Bahkan bisa dilihat ya, dari 2 pertemuan musim ini, masing-masing hanya memenangkan skor tipis, yaitu 1-0. Di pekan pembuka Premier League musim ini, Manchester United menang 1-0 lewat gol Joshua Zirkzee di menit ke sekitar 85 saya ingatku. Dan di pertemuan kedua, ya Manchester United menang tipis 1-0 dengan gol dari Lisandro Martinez di menit ke 70, 80 saya ingatku. Nah, dari 2 pertemuan ini bisa kita simpulkan bahwa Manchester United selalu kesulitan ketika melawan Fulham. Dan gol-gol itu selalu bisa dicetak menjelang menit-menit akhir. Ya, di babak kedua menit ke 70, 80. Nah, ini kan menunjukkan bahwa secara gameplay ya Manchester United selalu kesulitan ketika bertemu dengan Fulham. Maka dari itu di laga malam nanti tentu peluangnya masih ada, tapi nggak mudah untuk meraih kemenangan. Apalagi dengan absennya Lisandro Martinez, tentu itu nanti akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Tapi melihat hasil pertandingan terakhir saat melawan Ipswich, aku berharap Manchester United bisa tampil bagus ketika melawan Fulham seperti saat melawan Ipswich, terutama di babak pertama ya sebelum adanya kartu merah. Nah, kalau misalkan Manchester bisa tampil dominan, ya chemistry antar pemain bisa lebih cair, lebih terlihat. Aku masih optimis Manchester bisa meraih kemenangan. Tapi kalau ada beberapa pemain yang melakukan blunder, melakukan kesalahan fatal, yang justru bahkan berujung pada gol bagi pihak Fulham, ini yang akan lebih menyulitkan Manchester United. Karena kalau misalkan Manchester kebobolan lebih dulu, waduh, balasnya itu yang sulit loh. Balasnya itu yang sulit. Jangan sampai ada situasi yang mengharuskan Manchester United untuk adu penalti di laga malam nanti. Kalau bisa unggul lebih dulu dan apa ya, mengunci kemenangan sampai akhir pertandingan itu justru lebih baik. Tapi kalau misalkan sampai jatuh babak adu penalti, wah. Apalagi kalau Algar Baidir gak main dan Andrew Onana yang tampil sebagai starter. Waduh, kacau sih, kacau. Kacau. Sulit kemungkinannya untuk meraih kemenangan.
Maka dari itu di laga malam nanti sangat penting bagi Manchester United untuk mencetak gol lebih dulu dan tetap menjaga stabilan selama jalannya pertandingan, terutama di lini tengah ya, dan di lini pertahanan harus tetap kokoh seperti biasa, dan yang terakhir lini serang jangan sampai tumpul. Nah, ini yang aku berharap sangat riskan ya di laga ini nanti. Makanya untuk prediksi starting 11 di laga malam nanti, aku berharap Bruno Fernandes menjadi penyerang nomor 10 agar ya nggak tumpul aja di lini serang, karena memang dari beberapa pertandingan terakhir lini tengah yang mencetak gol, lini pertahanan bahkan di laga kemarin saat melawan Ipswich, bayangkan dua pemain di lini pertahanan masing-masing mencetak gol dari Maguire dan Matthias De Ligt. Nah, ini menunjukkan semandul itu lini serang Manchester United. Ya, untuk prediksi akhir pertandingan mungkin ya, mungkin 2-1 masih bisa diraih oleh Manchester United, atau kalau sebuntu-buntunya ya skor akhir 1-0 masih bisa lah. Oke, mungkin itu dulu preview pertandingan antara Manchester United melawan Fulham di putaran kelima FA Cup. Kalau teman-teman ada opini lain atau ada prediksi lain di pertandingan malam nanti, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi saja seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.